tempat suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dan ku tahu Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku selamanya. Shalom seluruh sidang jemaat GBI Paturyani. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video pada kesempatan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus,
Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat tayangan video pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, sucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas kami, atas pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Suryani. Pada saat ini saya menjumpai seluruh sidang jemaat Tuhan lewat video untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan pada kesempatan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Akhir-akhir ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana virus corona yang melanda bukannya Indonesia, tetapi dari berbagai negara telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita menyikapi firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi pencobaan. Pencobaan atau pergumulan hidup tentunya sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh setiap manusia. Dikala persoalan masalah datang, akan menimbulkan banyak ketakutan, akan menimbulkan banyak kepanikan. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Sebagaimana firman Tuhan pada kesempatan ini berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan adalah mampu menguasai diri. Dikala datang pencobaan masalah, banyak orang yang tidak tenang, banyak orang yang tidak bisa menguasai diri. Banyak orang yang ketakutan, penuh dengan kepanikan. Namun firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita mampu menguasai diri. Dengan kita menguasai diri, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan demi tantangan yang terjadi. Firman Tuhan berkata mengingatkan pada kita apa yang diambil di dalam Amsal pasal 24. Satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali. Kalau kita tidak menguasai diri, maka ada yang terjadi, yaitu tawar hati. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Untuk itu sidang jemaat Tuhan GBI Suryani, perlu kita menguasai diri. Dengan kita menguasai diri, maka tidak akan terjadi tawar hati atau ketakutan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, pada masa pencobaan, kecillah kekuatan kita. Dengan kata lain, kita tidak mampu menghadapi tantangan itu. Oleh karena itu, marilah sidang jemaat Tuhan senantiasa tetap
menguasai diri dalam menghadapi masalah-masalah. Kita percaya bahwa Allah menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat ini mengingatkan kita kembali bagaimana Allah sanggup menolong dalam kehidupan kita masing-masing. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu mencobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ini adalah firman Tuhan. Ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Bahwa pencobaan yang terjadi yang kita alami pada saat ini, firman Tuhan katakan adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan Allah berjanji, Ia setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikala ada pencobaan, ingat bahwa itu hanya pencobaan biasa. Karena Tuhan menolong, menyertai, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama tadi yaitu menguasai diri, mampu menguasai diri. Yang kedua adalah jadilah tenang. Tenang di sini mengingatkan kepada kita bahwa tidak menimbulkan kehilangan akal di dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak ada kepanikan. Memang secara manusia kalau kita menghadapi masalah pergumulan yang berat, tentu ada kepanikan. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 30, satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita menghadapi persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15b, firman Tuhan berkata, atau saya bacakan dari ayat yang pertamanya, dari ayat yang ke-15-nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ya, dengan tinggal tenang terletaklah kekuatanmu. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu tetaplah tenang. Jangan panik di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan mengalami kekuatan yang daripada Allah. Lebih jauh firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa datang kepada Dia, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Lebih jauh firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 18. Amsal pasal 18 mengingatkan kita kembali. Nama Tuhan adalah jaminan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Ya, nama Tuhan adalah jaminan. Ya, jangan lari kepada yang lain. Jangan lari kepada manusia, tetapi
datanglah kepada Tuhan. Nama Yesus adalah jaminan bagi kita semua. Di situ ada pertolongan. Di situ ada keselamatan. Haleluya. Oleh karena itu, saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan dalam menyikapi virus corona yang terjadi saat ini, biar kita menghadapi dengan tenang. Ya, tidak ada kepanikan. Tidak ada ketakutan yang berkelebihan. Tuhan yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan lebih jauh lagi katakan, di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan kita bisa dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Ya. Banyak orang saat ini begitu mendengar berita tentang corona, timbul kepanikan, timbul ketakutan. Bukan mereka mencari Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah mencari hal-hal yang lain. Dengan memborong sembako, tidak lagi memikirkan orang lain. Dengan apa yang mereka lakukan itu juga akan menyengsarakan orang lain. Karena apa? Mereka yang lain tidak mendapatkan bahan makanan yang memadai. Tema kita tahun ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Biar kita juga memikirkan orang lain. Dengan kepanikan, maka kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari, ingat firman Tuhan pada kesempatan ini, katakan, jadilah tenang. Karena kekuatan hanya kita dapatkan daripada Tuhan. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bahkan dengan ketenangan yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan lebih jauh katakan di dalam Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang kukasihi pada kesempatan ini, biar kita senantiasa tenang menghadapi segala sesuatu. Itu akan membantu ya fisik kita, tubuh kita untuk dapat tetap segar ya dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Ini yang kita lakukan. Ya, biar di masa-masa seperti ini, gereja kita untuk 2 minggu ini, kita tidak beribadah di gereja dan dialihkan di rumah masing-masing. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong, menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 107, kalau kita membaca di dalam Mazmur 107, apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat ini, kita akan melihat di dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Berserulah kepada Tuhan.
Ini yang harus dilakukan oleh sidang jemaat Tuhan di GBI Suryani. Tetap berdoa, tetap berseru dan memohon kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 107 ini. Maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan luputkan mereka dari mara bahaya. Oleh karena itu mulai saat ini, marilah kita tingkatkan doa pribadi kita. Tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 katakan. Amsal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan ke sana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itu adalah janji Tuhan bagi kita semua. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawari. Mari kita baca ayat tersebut. Di dalam 2 Tawari. Apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat ini. Hendaknya ini juga ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14 katakan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ya, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Bahkan negara kita yang kita cintai ini, Tuhan akan pulihkan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Tetap berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia adalah menara yang kuat. Benteng perlindungan dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan sebagai ayat penutup pada kesempatan ini diambil di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai 4. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menolong dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Percayalah kepada Tuhan. Mulai saat ini, biar lewat firman Tuhan yang saya sampaikan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di Suryani, ya, kita mau belajar untuk senantiasa mampu mengendalikan diri dalam situasi seperti ini. Dan tetap tenang, lalu tetap berdoa, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Sikap kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup. Tuhan mengingatkan pada kami untuk tetap mampu menguasai diri, untuk tetap tenang dan tetap berdoa. Pengharapan kami, sumber pertolongan kami ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan, mereka boleh, oh Tuhan, terima dengan penuh sukacita. Dan mereka, oh Tuhan, lakukan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya, janji-Mu, ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan senantiasa sertai, lindungi. Tuhan yang berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang daripada Allah. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.